Selamat pagi El, saya dengan Naubika. Gimana kabar kamu hari ini? Baik Kak, cuman emang akhir-akhir ini aku lagi sedih banget sih tentang akademis aku, nilai-nilainya. Kalau boleh tahu, kira-kira kamu termasuk di kuliah tuh termasuk aktif atau enggak El? Aku terbilang aktif sih Kak, karena emang di organisasi, aku juga ikut organisasi, aku ikut kepanitiaan, aku juga ikut himpunan-himpunan yang ada di kampus. Iya. Kalau kayak gitu, kira-kira kamu di kampus tuh kamu ada kendala nggak sih? Maksudnya kayak mungkin kamu ada kendala di matkul atau mungkin organisasi? Untuk kendala dalam memanage waktu sih Kak sebenarnya. Karena aku sedih di akademis ini nilainya tuh karena aku kan dari SMA, dari sebelum SMA juga nilaiku terbilang bagus dan terbilang baik lah, jadi lulusan terbaik dan lulusan yang punya nilai yang bagus. Tapi semenjak aku di perkuliahan, aku nilainya tuh berkurang, menurun. Itu aku pikir-pikir sih dikarenakan aku keteteran aja sih, karena kan aku udah bilang tadi aku cukup aktif di organisasi, kepanitiaan, terus juga banyak kegiatan lain di kampus yang aku ikutin juga. Nah dari situ aku udah mulai keteteran karena aku kayak memfokuskan semua hal itu Kak, kayak aku nggak bisa fokus dalam akademis aku, jadi aku kadang meninggalkan kelas, jadi aku nggak bisa fokus sama materi-materi yang ada di kelas. Jadi pas UAS nilaiku juga down sih Kak. Di situ aku pusing banget dan aku bingung harus ngapain gitu. Jadi aku sedihnya di situ Kak. Oh, aku paham sih, apalagi mungkin kamu dari SMA terus tiba-tiba kamu masuk ke dunia perkuliahan. Mungkin itu juga ngebikin kamu shock itu kali ya. Terus menurut aku, kira-kira kamu tuh termasuk yang pusing banget gak sih sama dunia perkuliahan kamu yang mendadak kayak misalnya bikin kamu jadi keteteran semuanya, atau kayak kamu sebenarnya tuh fine-fine aja cuman karena kamu mungkin agak pusing, apa kayak semuanya tuh bisa dibilang kayak kamu tuh stres semuanya gitu dan gak bisa memanage waktu. Sebenarnya dari awal aku ngerasa fine-fine aja. Cuman memang di pertengahan itu tiba-tiba kayak semuanya tuh kacau aja sih Kak. Karena memang aku orangnya kan pas aku fokus di organisasi, aku tuh nggak mau ngecewain kakak-kakak atau pengurus-pengurus lain yang ada di organisasi itu. Jadi setiap proker yang aku jalanin, aku tuh selalu mengerjakannya tuh dengan benar-benar gitu Kak. Jadi saking aku fokus ke organisasi, aku sampai lupa sama kewajiban aku yang harus aku lakuin di kampus, kayak ngejalanin perkuliahan dengan baik gitu. Ngerti sih El, tapi dibalik itu semua kamu sebenarnya fun gak sih untuk ngejalanin semua atau kayak terbebani? Awalnya aku fun, aku seneng, makanya aku ikut beberapa organisasi dan kepanitiaan. Pokoknya aku cukup aktif dan aku emang suka akan hal itu. Aku suka kalau aku tuh aktif daripada aku kan diem-diem aja. Cuman dari kesukaanku itu aku jadi keteteran. Jadi aku juga bingung, aku juga sedih. Apalagi kan orang tua aku juga mengharapkan aku jadi lulusan yang baik, lulusan yang punya nilai yang baik gitu Kak pas aku lulus. Cuman karena hal ini aku jadi takut buat kayak aku mikir yang aneh-aneh, kayak mungkin aku kepikiran kalau aku nanti lulus tuh nggak dapet nilai yang baik, atau aku nanti telat lulusnya, aku kayak lulus gak tepat waktu gitu Kak. Jadi aku pusing sih di situ. Ngerti sih aku El, mungkin kamu juga karena kena pressure ya dari orang tua kamu. Tapi kalau boleh tahu, kamu komunikasi kamu dengan orang tua kamu tuh baik atau enggak sih? Buat komunikasi sebenarnya kita bukan komunikasi yang dibilang baik juga enggak, tapi dibilang enggak baik juga enggak, karena orang tua aku kalau untuk kegiatan aku sehari-hari cukup mensupport, cuman support dalam hal fasilitas, dalam hal kayak nggak usah mikirin transportasi atau biaya perkuliahan atau yang lainnya. Mungkin supportnya dari situ, tapi kalau untuk komunikasi dan dukungan emosional gitu, menurut aku kurang sih Kak, karena memang orang tua aku kan juga kerja ya, jadi sibuk, jadi nggak bisa kayak 24 jam atau yang benar-benar harus kaku gitu. Jadi di situ sih komunikasi menurut aku agak kurang sih sebenarnya. Kalau boleh tahu kamu berapa bersaudara El? Aku anak tunggal Kak.
Oh, aku ngerti sih. Jadi mungkin maksudnya kenapa orang tua kamu ngepres kamu banget, mungkin karena kamu satu-satunya harapan mereka mungkin ya. Terus kalau misalnya orang tua kamu sibuk kerja dan ngepres kamu, sebenarnya tuh dia ada pro dan kontranya menurut aku. Kalau pronya itu mungkin dia tuh cuman pengen kamu tuh ngasih yang terbaik gitu. Di balik kesibukannya mereka gitu. Mereka tuh pengen kamu tuh bisa bisa sendiri untuk mengontrol, terus mungkin kamu tuh bisa bisa lulus dengan tepat waktu dan segala macam. Cuman kalau kontranya mungkin kamu sama orang tua kamu perlu ngomong sih apa yang kamu rasain. Tapi kamu pernah nggak bilang ke orang tua kamu apa yang kamu rasain? Yang tadi aku bilang kan komunikasi kita kurang, dan memang orang tuaku kan juga kerja dan kita memang nggak punya waktu untuk sekedar komunikasi hal-hal tentang perasaan satu sama lain gitu kak. Jadi mungkin kalau di rumah kita lebih ke kan kita sibuk ya dua-duanya, kayak aku kuliah, aku juga kadang sampai malam gitu kak. Jadi orang tua aku kan juga pulangnya malam, jadi kalau misal mereka kerja, aku kuliah, aku pulang, mereka pulang. Nah sekalinya kita pulang itu kita langsung istirahat gitu, dan kita kayak nggak punya waktu untuk ngomongin hal-hal yang kayak gitu. Jadi untuk sampai sekarang aku belum pernah sih buat ngomongin tentang perasaan aku atau tekanan yang aku rasakan saat ini gitu. Oke, paham. Berarti mungkin kamu juga sebenarnya kenapa kamu capek dan kamu stres sama dunia kamu, lingkungan kuliah kamu, mungkin karena kamu juga sama orang tua kamu mungkin agak kurang diperhatiin ya El. Terus mungkin kamu juga orang tua kamu tuh nggak bisa dengar kamu, nggak bisa jadi pendengar curhat kamu gitu. Jadi kamu tumpuk semua beban kamu tuh ke kamu gitu. Terus biasanya kamu kalau mau cerita tuh ke siapa? Kamu punya temen deket di kampus atau enggak, atau kamu mendem? Kalau untuk teman cerita, ya mungkin beberapa kali aku cerita mungkin ya ke teman atau ke orang terdekat aku, cuman ceritanya nggak sedip itu, karena menurut aku hal-hal yang kayak gini tuh nggak apa ya, nggak perlu gitu buat di share ke orang-orang gitu, ke teman terdekat juga nggak perlu lah, karena kan memang aku pikirnya semua orang kan punya masalah, jadi belum tentu dengan aku ngomongin apa yang aku rasain gitu mereka tuh bakal ngebantu, walaupun mereka mungkin bakal ngebantu, cuman ya seadanya gitu kak. Kalau dibilang sih belum, cuman kalau untuk support sistem aku gitu, aku mungkin punya hewan peliharaan gitu, binatang pet gitu kak, buat jadi support system aku buat ngejalanin keseharian, jadi kayak ngecharge energi gitu kalau misal aku pulang. Tapi untuk cerita, ya terkadang aku juga cerita sih sama hewan peliharaanku, jadi kayak walaupun mereka nggak bisa ngerespon, tapi kan itu kan bisa membantu aku mengeluarkan unek-unek juga kan. Jadi untuk komunikasi kalau manusia gitu nggak yang sedip itu sih kalau ngomongin tentang komunikasi sama orang-orang. Berarti kamu termasuk orang yang tertutup El. Tapi kalau di kampus kamu tuh ada nggak sih layanan konseling untuk kamu cerita, kayak misalnya kampus kamu tuh yang peduli dengan mental health kamu nggak sih? Kebetulan kan aku juga jurusan psikologi, dan memang ada layanan konseling yang disediain sama, itu aku nggak tahu sih jurusan atau emang kampus ini yang nyediain, cuman emang ada. Cuman aku sampai sekarang sih belum pernah sih kak, belum pernah buat make layanan konseling itu, karena yang tadi aku pikir temen aja, aku mikirnya kayak semua orang punya masalah ya, dan juga aku juga nggak mau terlalu nge-share permasalahan aku di dunia perkuliahan yang satu lingkup gitu kak, karena aku takut banget kalau misal apa yang aku ceritain, apapun yang aku omongin gitu nanti bakal berpengaruh sama pendidikan aku di kampus gitu, kayak nilai mungkin berpengaruh walaupun mereka ngomongnya enggak gitu, tapi ketakutan aku sih gitu ya kak. Jadi untuk menghindari, aku mending sih enggak cerita sih, menurut aku sih gitu. Tapi biasanya selain kamu cerita ke teman-teman kamu, biasanya kamu ngelakuin apa untuk bikin diri kamu senang dan untuk ngebikin kamu tuh ke distract sama pikiran-pikiran negatif kamu? Antara kamu mungkin ke salon atau kamu me time dan segala macam, kok biasanya ngelakuin apa hal positif untuk ngebangun energi kamu lagi? Aku biasanya me time, kayak misalnya aku main sendiri, entah itu ke mall, ke taman, pokoknya intinya sendiri,
yang dimana aku bisa punya waktu luang untuk diri sendiri. Kan selain me time aku juga suka olahraga. Menurutku olahraga itu kan bisa ngeluarin energi yang misal kalau kita marah gitu, kita bisa ngeluarin energi marah kita tuh di olahraga. Jadi kan agak melakukan kegiatan positif gitu yang gak cuma-cuma. Jadi ya menurut aku itu juga efektif sih. Cuman kalau semisal dibandingin masalah yang berturut-turut, itu juga punya apa ya, punya levelnya sendiri gitu. Jadi nggak bisa langsung menuntaskan semuanya. Jadi untuk kegiatan sih itu aja sih untuk sekarang. Tapi kamu berarti terhitungnya aktif dalam organisasi ya? Tapi berarti yang aku tangkap struggle kamu mungkin karena kamu nggak bisa memanage waktu aja kali ya. Sama kamu mungkin kamu bermasalah nggak sih kayak misalnya kayak kok aku sendirian ya, kok aku nggak punya teman, kamu bermasalah nggak? Aku sebenarnya nggak terlalu masalah kalau misalnya emang di kampus aku terbilang nggak punya teman, tapi itu memang agak sedih kalau misalnya emang beneran nggak punya teman. Cuman aku sih nggak masalah ya, karena di perkuliahan ini kan terbilang bisa, sebenarnya tuh kita sebenarnya bisa individu, karena kan emang nilai dan masa depan kita kan di kita. Cuman emang agak sedih, cuman nggak terlalu mempermasalahkan karena kan emang perkuliahan ini dibilang nyari relasi atau gimana. Cuman kalau emang beneran nggak punya teman atau gimana ya aku nggak terlalu masalah, karena di pikiran aku tuh kita ujung-ujungnya tuh bakal sendiri gitu Kak. Jadi ya nggak apa-apa sih menurut aku kalau aku beneran nggak punya teman. Oke, terus kira-kira kamu mungkin boleh ceritain detail dulu apa sebenarnya yang ngebikin kamu tuh mendorong kamu untuk harus ikut organisasi. Sebenarnya kalau kamu bilang bahwa orang tua kamu tuh pengen kamu lulus cepet dan segala macem, tapi kan itu nggak dengan kamu harus ikut beberapa organisasi dong. Kamu mungkin bisa belajar di rumah tanpa kamu harus ikut organisasi. Coba kamu boleh jelasin dulu dari awal apa sih sebenarnya yang ngebikin kamu tuh kayak oh aku harus ikut organisasi ini, aku harus itu. Kamu boleh jelasin dulu aja. Aku ikut organisasi itu karena yang pertama aku pikir-pikir kan pas awal banget aku ngikutin perkuliahan, aku ngarepin relasi tentunya kan, karena kan memang banyak banget itu udah rahasia umum banget kalau misal perkuliahan itu kan emang kita perlu relasi. Selain itu kita tuh aku tuh pengen ikut organisasi dan kegiatan lainnya karena ngumpulin poin, karena kan di perkuliahan aku di kampus aku kan perlu yang namanya SAT. SAT itu kan kayak poin-poin yang dimana kita harus kumpulin biar itu jadi poin kelulusan gitu Kak, jadi syarat kelulusan. Terus selain aku relasi, terus poin untuk syarat kelulusan, aku juga orangnya kan suka banget melakukan kegiatan, jadi nggak gabut gitu Kak. Aku nggak suka ngelakuin hal-hal yang gabut, ngelakuin hal-hal yang nggak apa ya namanya, nggak apa sih namanya Kak, nggak positif atau negatif gitu. Kayak ya pokoknya nggak gabut deh. Aku tuh pengen aktif, aku nggak pengen kayak punya waktu luang buat digunain untuk hal-hal yang nggak berguna. Karena kan organisasi juga itu bukan tentang relasi doang, tapi kan tentang gimana kita belajar soft skill, hard skill, dan lain sebagainya. Itu juga bisa dipakai di masa mendatang nanti kita kerja atau di masa kita tuh nanti gitu. Mungkin ada ilmunya gitu. Oke. Berarti sebenarnya kalau organisasi kamu nggak terlalu struggle ya. Cuman mungkin karena pikiran-pikiran negatif kamu doang. Terus kalau pertemanan kamu gimana? Kamu punya banyak teman nggak? Maksudnya kayak mungkin kamu di kampus ada circle atau mungkin ada beberapa, mungkin kan kadang kalau misalnya kamu keteteran dan segala macam, mungkin kan itu juga ada faktor bahwa kamu nggak terlalu suka sama lingkungan kamu, ya dong. Nah jadi maksud aku kalau dari lingkungan kelas kamu, lingkungan pertemanan kamu kayak gimana sih untuk kamu menghadapi itu semua ya? Maksudnya kayak untuk kamu menghadapi yang baik dan yang buruk tuh kayak gimana? Kalau dari diri kamu? Untuk pertemanan aku di kampus, aku punya teman, karena kan memang aku tadi bilang aku aktif, jadi dari situ juga aku punya teman. Aku juga lumayan punya banyak teman dari berbagai kegiatan yang aku ikutin di kampus. Cuman memang
temen yang aku punya di kampus aku jadikan sebagai teman aja, bukan yang teman yang sebagai kayak sebagai teman curhat yang benar-benar curhat gitu. Yang tadi aku bilang kan aku mungkin cerita ke temanku, cuman aku ceritanya ya seadanya aja, nggak usah yang terlalu dalam karena aku nggak terlalu mau orang-orang tahu masalahku. Dan ya kalau misalnya mereka tahu masalahku belum tentu mereka bisa ngebantu dan lain halnya gitu. Dan untuk aku menghandle pertemanan aku gitu, kalau misal ada masalah gimana ya mungkin diomongin baik-baik gitu kak. Tapi untuk tadi yang aku untuk cerita masalah yang aku punya untuk di lingkungan pertemanan aku nggak terlalu gimana-gimana. Jadi bisa dianggap teman-teman aku tuh buat teman seneng-seneng aja, teman-teman yang dimana kalau kita butuh aja gitu kak. Kayak kan kalau misalnya kita punya kegiatan, kita pasti punya kerjaan atau punya job gitu. Jadi dari situ ya buat job aja, jadi nggak perlu yang gimana-gimana gitu. Iya. Oke, terus biasanya kamu kalau di rumah ngapain aja? Bentar, kegiatan kamu di rumah ngapain aja? Aku di rumah biasanya paling ngerjain tugas, terus juga main sama pet aku, sama hewan peliharaan aku. Sebenarnya kan aku di rumah juga gak terlalu sering karena aku kan sibuk juga di perkuliahan ini. Aku juga tadi aku dibilang aku pulangnya malam gitu, jadi di rumah nggak punya waktu juga sih di rumah. Jadi di rumah cuman pulang, istirahat ya, kalau nggak tadi makan minum, ngerjain tugas kalau emang ada tugas, dan itu juga kalau ada waktu gitu kak. Jadi aku juga kalau ngerjain tugas tuh kebanyakan di kampus karena memang kehidupan aku kan di kampus gitu. Kalau di rumah ya aku paling gitu-gitu aja sih kak, kayak nggak terlalu yang gimana-gimana. Tapi pasti ada hari-hari aku kan gabut atau emang organisasi kan gak setiap hari banget. Ada beberapa hari yang kosong dan dimana aku di rumah terus. Kalau untuk keseharian aku pada saat itu yang ngerjain tugas atau kayak ngasih makan anjing gitu, ngasih makan peliharaan aku yang ada di rumah gitu. Main sama peliharaan, terus ya aku juga gak di rumah banget, aku tuh keluar rumah kayak aku olahraga gitu-gitu. Jadi gak gimana-gimana sih ya. Oke, paham. Terus kira-kira kamu kalau hari weekend gitu, itu kan pasti kamu gak kuliah dong, dan mungkin orang tua kamu juga gak bekerja. Itu kamu ada gak sih kayak family time gitu? Atau gak usah family time deh, atau gak kayak kamu nge-spend waktu di rumah bareng sama keluarga kamu sejam 2 jam tuh ada gak? Buat spend time sama keluarga dibilang enggak juga, karena walaupun aku nggak kuliah tapi bukan berarti orang tua aku tuh nggak kerja, karena mereka kan kerja juga bukan cuman di kantor, mereka juga kerja di rumah kayak work from home gitu kak. Jadi untuk spend time dengan keluarga aku, spend time-nya enggak sih. Kalau misalkan orang-orang spend time dengan cara liburan keluarga walaupun weekend kan 2 hari, 2 hari gitu. Aku sih enggak, aku paling maksimal banget sih makan malam gitu. Itu pun jarang banget. Jadi enggak sih, kita enggak ada buat spend time, buat time with family gitu, enggak ada sih. Terus kira-kira kalau langkah berikutnya bakal kamu ambil di kuliah kamu kayak mana? Entah mungkin kamu mengurangi organisasi atau kayak mana? Langkah aku untuk sekarang, aku mungkin kepikiran untuk mengurangi kegiatan aku di kepanitiaan, karena kan kepanitiaan itu nggak terpaku gitu kak. Tapi kalau organisasi kan kita kan udah ada pelantikan dan lain sebagainya, itu udah dibilang permanen sih nggak, cuman kita udah terpaku gitu. Kalau keorganisasian himpunan gitu kita udah terpaku, udah di situ gitu sampai semester tertentu. Kita ada kayak kontraknya gitu, dari semester sekian sampai semester sekian gitu. Tapi untuk kepanitiaan kan itu bebas ya, kita kan untuk kesadaran sendiri aja. Kalau kepanitiaan kesadaran sendiri, kalau misal emang ada lowongan yang membutuhkan panitia, kita kan daftar. Jadi rencana aku untuk sekarang mungkin aku mengurangi kepanitiaan yang ada di kampus gitu kak. Jadi aku ngurangin kepanitiaan di kampus juga. Nanti aku juga bakal fokus ke kelas yang aku akan jalani nanti. Jadi aku nggak bakal
bolong-bolong gitu Kak buat masuk ke kelas biar aku bisa fokus untuk mendengarkan materi yang ada di kelas. Jadi aku bakal mempersiapkan misalnya UAS atau tugas akhir yang dikasih nanti sama setiap matkul itu dengan baik. Jadi UTS, UAS aku berharap banget dengan aku mengurangi kepanitiaan dan aku bisa fokus di kelas, aku berharap bisa membantu aku untuk memulihkan nilai-nilai aku yang bolong-bolong sih Kak. Kalau langkah berikutnya kamu di rumah kamu bakal ngapain nih? Kalau di rumah ya, misal kayak kamu akan ngomong ke orang tua kamu atau kamu kayak ya udahlah, mungkin orang tua kamu juga sibuk kerja kan. Jadi kamu kayak ya udahlah, mungkin sama-sama ngerti atau mungkin kamu akan ngomong ke orang tua. Eh, untuk aku di rumah nanti aku mungkin bakal coba untuk ngomongin ini ke orang tua karena kan bagaimanapun usaha aku yang bakal aku lakuin nanti di kampus itu juga pasti penuh dukungan juga kan, dukungan yang dikasih oleh orang tua gitu Kak. Jadi mungkin nanti di rumah aku bakal coba nyari waktu yang tepat gitu Kak buat ngomongin ke orang tua gimana perasaan aku, gimana tentang perkuliahan aku sebenarnya gitu Kak. Karena emang orang tua aku kan sebenarnya support, cuman mereka mungkin minusnya yang nggak punya waktu aja sih Kak. Jadi sebenarnya diomongin dulu aja sih, karena kan memang kita sebelumnya belum pernah ngomong juga. Jadi kalau misal emang hasilnya bagus atau hasilnya kurang bagus dari respon orang tua aku kan kita juga belum tahu. Kalau misal bagus ya bagus, kalau misal memang enggak gitu Kak, ya udah aku mungkin fokusin memperbaiki di wilayah perkuliahan aja sih. Iya. Tapi kamu sedih gak sih? Kayak kamu sedih nggak kalau di rumah harusnya kan orang tua adalah sosok rumah ya untuk kamu keluh kesah kamu. Tapi kamu sedih nggak sih? Oh, kalau sedih sih sebenarnya aku sedih sih. Cuman aku juga harus ngerti kalau misalkan orang tua kan juga punya kerjaan dan aku fasilitas yang aku punya sekarang tentang transportasi, biaya perkuliahan atau biaya hidup aku yang sekarang aku punya itu ya karena orang tua. Dan aku juga emang harus ngerti sebagai anak juga ya harus ngerti sebenarnya kalau sedih emang sedih, cuman aku juga sadar diri aja sih. Apalagi kan aku anak tunggal dan mau gimana pun aku yang bakal nerusin apa yang mereka punya atau nerusin entah ngomongnya keturunan, mungkin aku nggak tahu juga, mungkin hal kayak gitu. Jadi kalau ngomong sedih keseluruhan ya emang sedih, cuman yang namanya juga hidup gitu. Jadi ya udah aja sih sebenarnya harus dijalanin, karena menurut aku kalau ngestak doang ya percuma juga kalau ngestak. Jadi sedih sih, cuman ya udah nggak apa-apa. Oke, nah aku paham. Sebenarnya kalau dari yang aku tangkap dari cerita kamu adalah mungkin kamu itu tipe orang yang mungkin bisa individual. Kamu itu tipe orang yang bisa menyelesaikan masalah sendiri. Cuma menurut aku, bentar, kalau boleh tahu kamu dulu SMA ini gak aktif gak? SMA aku aktif, SMP, SD sampai pokoknya tentang sekolah aku tuh aku aktif. Cuman emang di perkuliahan ini aku shock gitu Kak. Jadi bukan shock sih, lebih ke keteteran aja, shock dengan apa yang aku perbuat aja sih, karena aku kan emang suka aktif gitu. Iya, jadi kalau ngomongin di sekolah aku aktif, makanya aku kan jadi lulusan yang baik gitu Kak, dengan nilai yang baik juga. Memang di perkuliahan ini aja sih sebenarnya yang rada blunder gitu Kak. Iya, kalau misal di sekolah ya aku rada aktif. Oke. Aku ini sih, misal kayak menurut aku di umur kamu wajar dan normal, apalagi untuk kamu semester berapa? Kamu semester berapa? Aku semester 3 sekarang. Oh, berarti mungkin kamu baru masuk ya, lagi meledak-meledaknya mungkin ya.
Mungkin kalau semester 1 sampai semester 3 masih santai ya El. Tapi kadang kan ada nih semester 1 atau semester 3 yang mahasiswa itu kayak males-malesan, kayak masih happy sama teman-temannya. Tapi mungkin kamu juga terlalu terburu-buru sih menurut aku. Kayak kamu terlalu terburu-buru untuk ikut organisasi dan segala macem. Menurut aku kamu tipe orang yang bisa individualisme, bener. Terus kamu tipe orang yang bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri. Tapi sebenarnya menurut aku struggle-nya itu ada di diri kamu dan ada di orang tua kamu. Tips dari aku adalah mungkin kamu harus coba obrolin ke orang tua kamu. Kamu harus bilang ke mama papa kamu bahwa kamu pengen tuh seperti apa. Mungkin kamu bisa bilang bahwa aku maunya diperhatiin gitu. Aku maunya mama sama papa nanya sama aku gimana aku di kuliah dan segala macem. Terus kalau pertemanan sih aku setuju sih, karena gak semua pertemanan di kuliah tuh bener kan. Maksudnya kadang kayak mungkin ada beberapa yang mereka munafik. Kalau dari aku adalah ya kamu coba aja sih untuk bisa memanage. Dan menurut aku nggak, kayak hal baik tuh nggak harus dilakukan dalam satu waktu maksudnya kayak kamu bisa lulus tepat waktu, tapi kan nggak langsung kamu ambil semua dalam satu semester gitu, nantinya kan akan memperburuk kamu kan. Terus maksud aku setelah dari situ adalah mungkin kamu juga harus bisa memanage waktu kamu, memanage diri kamu sendiri, mengkontrol diri kamu, mana yang baik buat kamu, mana yang buruk. Itu aja sih menurut aku. Tapi kalau diri kamu sendiri nih, kalau menurut diri kamu sendiri kayak gimana sih? Bentar, maksudnya kalau dalam diri kamu tuh kayak kamu akan ikutin saran aku, atau kamu akan coba untuk cari, sebenarnya akan coba untuk kayak sebenarnya diri gue tuh maunya apa sih atau gimana? Mungkin iya, aku bakal, kan tujuan aku di sini juga aku konsul dan aku pengen dapat masukan juga dari kakak. Ya kalau dibilang aku bakal ngikutin apa yang kakak omongin, ya mungkin ada beberapa persen kata-kata kakak yang bisa masuk ke aku dan aku bisa aplikasikan nanti. Tapi juga nanti aku juga bakal punya kesadaran diri dan aku bakal menggali apa sih yang bakal aku lakuin untuk semua ini. Masalah ini kan pasti, ya tadi kakak bilang itu tergantung aku juga kan. Ya semua masalah yang aku punya juga memang itu tergantung aku, mau aku terusin atau mau aku ubah gitu kak. Jadi untuk dibilang bakal gimana nantinya, aku sangat terima kasih untuk kakak yang bisa ngasih kata-kata ke aku, ngasih advice ke aku, dan itu juga sangat amat berharga buat aku, karena apa yang kakak omongin juga sebenarnya ada benernya juga yang sebelumnya aku nggak terfikirkan gitu kak. Dan untuk kedepannya ya mungkin aku bisa lebih fokus aja sih sama yang aku kerjain sekarang. Juga nanti aku juga bakal ngurangin semua kegiatan aku, tapi ngurangin itu bukan berarti aku nggak bakal ikut apa-apa, cuman mengurangi aja gitu untuk hal-hal baik kayak gini gitu kak. Jadi untuk kedepannya aku sih bakal kayak gitu sih kak. Oke. Mungkin kalau dari aku masukan itu aja semua kembali pada diri kamu sendiri. Mau kamu berhenti atau dan segala macam, itu semua sudah tergantung dalam diri kamu. Saran aku yang betul-betul harus kamu tanami di otak kamu adalah bahwa kamu harus bisa mengkontrol diri kamu. Kamu harus tahu batasan diri kamu. Gak semua hal baik tuh bisa dilakukan dalam satu waktu. Kamu bisa ngejar organisasi kamu di semester berikutnya, dimana kamu juga harus mentingin diri kamu. Kamu sebenarnya egois dengan diri kamu karena kamu cuma mau menuhin target orang tua kamu kan. Iya betul. Ya jadi menurut aku kuncinya kamu ngobrol sama orang tua kamu coba mengurangi. Gitu aja sih kalau saran dari aku. Jadi kalau kamu tuh udah lega belum nih cerita sama aku? Untuk sekarang aku lega sih kak, karena kan yang sebelumnya aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Aku juga nganggep semua orang punya masalah, jadi aku nutupin semua yang aku rasain. Jadi dengan aku datang ke sini dan aku cerita ke kakak, itu sangat membantu aku buat minimalnya aku bisa mengeluarkan semua anak-anak aku ke kakak. Minta maaf juga kalau misalnya emang kakak agak keberatan, tapi aku juga sangat amat berterima kasih ke kakak untuk bisa meluangkan waktunya, bisa ngedengerin cerita aku, karena memang di luar sana kan gak semua orang mau dan bisa untuk mendengarkan cerita-cerita yang kayak gini gitu kak. Jadi aku sangat amat berterima kasih sih. Oke, tapi yang harus kamu ingat bahwa kamu harus bisa coba untuk cerita ke teman terdekat atau ke orang terdekat kamu.
Karena menurut aku kalau cerita dipendem tuh semua nanti akan ngebikin pikiran kamu tuh kacau. Karena kamu tau gak, ada orang yang bunuh diri gara-gara kuliah. Nah, itu tuh maksudnya itu normal sebenarnya terjadi di kalangan kita. Cuman gimana caranya kita untuk bisa mengkontrol dan menyetir diri kita. Sebenarnya itu aja sih dari aku. Yang aku harapin ke kamu adalah mungkin kamu kalau kamu senang kamu bisa sering-sering cerita sama aku dan kamu datang ke sini. Jadi kurang lebihnya kata aku maaf banget dan aku mungkin gak terlalu bisa untuk memberikan advice baik untuk kamu. Tapi yang aku pengen adalah kamu coba obrolin ke orang tua kamu dan kamu harus tetap semangat ya El. Makasih banyak ya El, kamu udah datang.